Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gempar Bumi berhasil memperdaya Mayang, dan di saat genting itu muncul Inyak Nini, guru dari Mayang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Inyak Nini sadar bahaya besar yang mengidap dalam dirinya. Dalam tempo 24 jam, jika tidak terdapat pertolongan, pasti jiwanya melayang. Gempar Bumi tertawa sewaktu mengetahui senjata rahasianya berhasil menemui sasaran di beberapa bagian tubuh lawan. Perempuan tua, lebih baik kau bunuh diri sebelum racun jarum itu menghancurkan kau punya jantung. Manusia dajjal, kau mesti menyertaiku ke akhirat, teriak Inyak Nini, lalu menggembor dan menyerang dengan dahsyat. Sambaran pedang Inyak Nini mengenai tempat kosong dan menghantam dinding pondok hingga hancur bobol. Gempar Bumi pergunakan kesempatan ini untuk menyerang dari samping, tapi tahu-tahu tendangan kaki kanan Inyak Nini bersarang di bahunya. Tubuhnya terhuyung-huyung beberapa langkah dan bahunya sakit bukan main. Perempuan berdebah, maki Gempar Bumi. Mulutnya komat kamit. Tubuhnya membungkuk hampir sebungkuk Inyak Nini, sedang kedua tangan terkembang ke muka dengan 10 jari-jari menekuk. Inyak Nini maklum kalau lawan tidak keluarkan jurus ilmu silat yang hebat. Maka, tidak menunggu lebih lama, dia mendahului menyerang dengan pedang di tangan. Dalam detik itu pula, Gempar Bumi keluarkan suara keras macam harimau meraung dan tubuhnya berkelebat ke depan. Wow! Gerakan kedua tangannya asing sekali bagi Inyak Nini. Suara seperti harimau meraung yang keluar dari mulut Gempar Bumi membuat perempuan itu terkesiap dan bergidik. Kemudian terdengarlah pekik perempuan tua itu. Dan menyusul pula pekik Mayang yang melihat paras gurunya berlumuran darah mengerikan. Inyak Nini terhuyung-huyung sampai 5 langkah ke belakang. Kulit mukanya terkelupas dalam 5 guratan yang dahsyat. Parasnya berselomotan darah, sedang pedang perak di tangan kanannya sudah berpindah ke dalam tangan Gempar Bumi. Sungguh dahsyat jurus mencakar kepala ular naga merampas busur pemanah yang telah dilancarkan Gempar Bumi tadi. Jurus itu adalah salah satu jurus terhebat dari ilmu silat harimau. Apakah masih belum mau bunuh diri? Ejek Gempar Bumi. Inyak Nini tidak menjawab. Lututnya menekuk dan tubuhnya perlahan-lahan turun ke bawah macam orang hendak roboh. Tapi mendadak, diiringi satu lengkingan dahsyat, perempuan ini melompat ke muka, hantamkan kedua tinju kiri kanan dan lancarkan dua tendangan susul menyusul. Ini adalah salah satu serangan percuma saja. Rasa marah, dendam, kebencian yang bertumpuk di hati Inyak Nini membuat dia lupa memperhitungkan bahwa lawannya tidak lagi bertangan kosong saat itu, tapi menggenggam pedang perak miliknya sendiri. Sekali Gempar Bumi memutar pedang, maka terdengarlah raungan Inyak Nini. Kedua lengannya terbabat putus, salah satu kakinya luka parah. Mayang menjerit lalu menangis terseduh-seduh. Inyak Nini terhampar di lantai pondok. Tubuhnya berkelojotan beberapa detik, kemudian diam tak berkutik lagi. Gempar Bumi melangkah cepat-cepat ke hadapan tubuh Mayang dan memanggul gadis yang telah hilang keperawanannya itu. Bunuh aku
Kau terlalu banyak rewel. Hardi gempar bumi dan menotok jalan darah di leher Mayang hingga Mayang di samping kaku tak bisa bergerak kini juga tak dapat keluarkan suara. Di ambang pintu, gempar bumi hentikan langkahnya dan memandang dengan sorot mata melotot pada Sati yang berdiri dengan paras pucat. Kesalahanmu terlalu besar, Sati. Sati menyatukan dirinya dan menangis macam anak kecil. Harap kau sudi mengampuni aku, gempar bumi, pintanya. Aku ampuni jiwamu, tapi lekas korek salah satu matamu yang suka mengintip itu. Lekas, gempar bumi. Sati menggerung dan bersujud. Lekas korek matamu, bentak gempar bumi, atau aku sendiri akan mengorek kedua-duanya sekaligus. Sati maklum tak ada lagi keringanan baginya. Daripada hilang dua mata atau hilang jiwa, lebih baik dia cepat-cepat mengkorek salah satu matanya. Dengan jari-jari tangan kanan, Sati kemudian menusuk mata kiri. Tras! Biji mata itu mencelat keluar bersama busayan darah. Sati terduduk di ambang pintu, merintih-rintih menahan sakit yang tiada taranya. Itu lebih bagus bagimu daripada mam, kata gempar bumi pula. Lalu dengan tubuh Mayang di bahunya, dia segera hendak tinggalkan tempat itu. Namun langkahnya terhenti. Kedua kakinya laksana dipakukan ke tanah. Di timur pondok terdengar suara orang membentak. Manusia jahanam, berani bergerak satu langkah saja, kupecahkan batok kepalamu. Waktu suara teriakan orang di malam buta itu belum habis gemanya, ketika tahu-tahu sesosok tubuh sudah berdiri 7 langkah di hadapan gempar bumi. Paras gempar bumi mendadak sontak berubah pucat putih laksana kain kafan. Mayang dengan susah payah coba putar mata memandang ke muka. Satu harapan muncul di hatinya sewaktu melihat bahwa yang datang itu benarlah orang yang diduganya. Kalau saja mulutnya sanggup bersuara, pastilah dia akan berseru memanggil nama orang itu. Turunkan gadis itu, cepat! Bang, dia milikku. Kalau kau inginkan dia, silakan ambil sendiri, jawab gempar bumi. Lalu tak ayah lagi segera dicabut keris si penyingkir jiwa. Dajjal bermuka manusia, kali ini jangan harap ada ampun bagimu. Orang ini hantamkan tangan kanannya ke arah kaki gempar bumi. Satu gumpalan angin yang bertenaga 3/4 tenaga dalam menyambar dengan cepat. Gempar bumi buru-buru melompat. Tengkuknya terasa dingin ketika memandang ke bawah dan melihat bekas angin pukulan lawan. Tanah dan pasir bermuncratan. Sebuah lubang besar kelihatan di tanah. Itulah akibat pukulan kunyuk melempar buah yang telah dilepaskan oleh pendatang tadi yang bukan lain pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng adanya. Menghadapi lawan tangguh berkepandaian tinggi dengan memanggul tubuh Mayang tentu saja sangat berbahaya bagi gempar bumi. Maka sebelum Wiro kembali lancarkan serangan, gempar bumi sudah meletakkan tubuh Mayang di tanah. Sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang hebat. Kalau dalam pertempuran pertama dulu kelihatannya agak seimbang itu adalah karena Wiro masih memberi hati terhadap gempar bumi. Tapi hari ini tak ada lagi segala macam belas kasihan di hati pendekar 212 Wiro Sableng. Melihat tubuh Mayang hanya tertutup sehelai mantel, dia sudah tahu apa yang dilakukan gempar bumi terhadap gadis itu. Sebenarnya di satu tempat pada malam itu Wiro sudah berniat menghentikan pengejarannya terhadap gempar bumi. Sementara dia mencari tempat yang baik untuk tidur, tapi lapat-lapat didengarnya suara teriakan, suara pekik raungan. Suara itu didengarnya sampai berulang kali dari arah yang sama. Penuh curiga, Wiro laksana terbang segera lari ke jurusan sumber suara. Dia berada beberapa puluh tombak di satu pendataran tinggi. Sewaktu di ambang pintu sebuah pondok yang diterangi oleh pelita, dilihatnya berdiri seorang laki-laki berpakaian hitam memanggul sesosok tubuh. Bagaimana selanjutnya? Akankah terjadi pertarungan dahsyat yang kedua kalinya antara Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 melawan gempar bumi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.